الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله. يا لطيف يا وافي الله. يا كريم أنت الله. يا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وجل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أعبد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أقصد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. عظيم لا إله إلا الله. دائم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليه نحيا وعليه نموت وعليه وبه البعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وإكرامه من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أسماعنا وبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin al-Mujtaba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihimul kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihatu ladratu wa arwahil awliya wal atqiya un nuqaba un nujaba wal aktoba abdal syarqan gharban, khususan Sayyidul Awliya Abdul Qadir Al-Jilani wa fi muqaddimatihim Sayyidina Al-Khadir alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihatu ladratu wa arwahi ashabil kahfi wa ila arwahil a'immatil asyamal a'immatal arba'ah. Al-Imam Abu Hanifah wal Imam Malikan wal Imam Syafi'iyya wal Imam Ahmad bin Hanbalin ghairahum min sa'iril mujtahidin wal fuqaha al-mufassirin wal muhaddisin was sufiyat wal mutakallimin, khususan Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari wal Imam Abu Mansur al-Maturidi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihatu ladratu wa arwahi asatizatina wali walidina wali ajdatina wal jaddatina wali ashabil huquq 'alaina wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin sekalian, di mana saja Anda berada, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmat karunia-Nya juga kita semua dapat hadir dalam majelis ini melaksanakan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan majelis ta'lim sebagaimana biasanya. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita terus mendalami hal-hal yang berkaitan dengan risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya sudah menyampaikan pada waktu yang lalu bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meliputi bidang-bidang daripada syariat Islam. Ada yang syariat Islam itu menyangkut hukum-hukum, tata cara beribadah, itu menyangkut ilmu fikih. Ada yang menyangkut ilmu akidah, itu dalam ilmu tauhid. Ada yang menyangkut akhlak dan tasawuf, itu dibahas di dalam ilmu akhlak tasawuf. Nah, di dalam bidang fikih ada yang jarang dibahas lebih mendalam, hal-hal yang berhubungan dengan fikih yang menyangkut kehidupan berbangsa, bertanah air, padahal hubbul watan minal iman.
cinta tanah air itu bagian daripada iman. Dan hukum-hukum yang menyangkut ya bagaimana hidup berbangsa, bernegara, bertanah air dengan kita kenal dengan umaroknya, itu jelas sekali di dalam Al-Quran ya dikemukakan hal-hal yang menyangkut permasalahan seperti itu. Saya sudah menyampaikan bahwasanya alhamdulillah bentuk negara kita dengan negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah cocok dengan maqasidus syariah, tujuan daripada syariat Islam ini. Tidak usah diragukan lagi bahwasanya ya negara kita dengan bentuk NKRI itu sudah memperhatikan tujuan syariat Islam, al-muhafazah ala din, memelihara kemaslahatan beragama yang kebetulan banyak agama. Jadi cocok masih dengan keadaan yang banyak agama itu apa yang dilaksanakan di negara kita ini. Al-mahafizah alal mal, hak milik, tempat kediaman itu juga diperhatikan, cocok dengan syariat Islam. Nenek moyang yang dari bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, diperhatikan hak miliknya, tidak diklaim dengan istilahnya disertifikatkan nama dengan nama negara Hindu, negara Buddha, negara Islam, tidak, tapi dengan negara Kesatuan Republik Indonesia, yang itu masing-masing agama dapat melaksanakan ibadah dan keyakinan masing-masing, termasuk kita umat Islam sudah diperhatikan betul. Banyak sudah saya uraikan, al-muhafazah alal mal, al-muhafazah alan nafs, keselamatan jiwa dipelihara di dalam NKRI ini, keselamatan keturunan, bahkan ada undang-undang pernikahan diatur di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan sampai 5 tujuan maqasid syariah itu ya diakomodir, diselamatkan dengan usaha-usaha di dalam negara kita NKRI itu. Nah, jadi tidak usah tanya-tanya lagi ngapa tidak negara Islam baik, ngapa tidak negara Islam baik kita. Ulama sudah membahas itu, bahkan hasil istikharah daripada para ulama yang mana? Ahli sunnah wal jamaah. Kaitannya saya membahas pemikiran, pemahaman ulama ahli sunnah wal jamaah. Sudah cukup. Kita tidak mengabaikan hak milik negara lain, agama lain, kamu maksudkan hak milik orang-orang nenek moyang agama yang berbeda, suku yang berbeda, dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan dengan dasarnya Pancasila itu cocok untuk semua agama merasa memiliki. Kita Islam pun dengan ketuhanannya, persatuannya, keadilannya, kerahyatannya, dan apa yang terwujud di dalam dasar Pancasila itu sudah terkandung nilai-nilai syariat Islam. Nah, saya mengatakan negara kita sudah cocok dengan syariat Islam.
Apakah sudah sepenuhnya terlaksana? Itu soal lain. Bentuknya sudah cocok, tapi orang-orangnya yang masih mungkin ya kata kesemeraut nian tuh mungkin tidak, tapi lumpaca kita melihat orang Islam baik, apakah dia melaksanakan ketaatan Islam itu sepenuhnya 100%? Wah, itu saja masih sulit, Pak. Kembali saja kita lihat di dalam An-Nisa 59. Atiullah, taat kepada Allah. Apakah semuanya orang Islam sudah taat betul kepada Allah? Tanda tanya lah masing-masing. Salat kita kadang-kadang tuh masih ada yang kurang khusyuk, puasa kita masih ya ada keluar kata-kata yang tergolong maksiat. Haji kita apa betul-betul sempurna? Kalau pelaksanaannya persis seperti yang dikehendaki, cuman Rasul yang maksum terpelihara daripada kesalahan-kesalahan. Kalimatnya sampai kepada tokoh agamanya, ulama-ulamanya, al-insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan, dak kati yang tidak do timbul kesalahan. Manusia tidak bisa luput daripada salah, lupa. Jadi kalau manusia nak cari Islam yang melaksanakan syariat Islam sepenuhnya, tak tahulah, serahkan dengan Allah yang Maha Tahu itu. Imannya betul apa? Wallahu a'lam. Di sini ya kita harus sadari, kita orang Islam, sadarilah kita ini banyak kekurangan. Ibadah, keimanan. Makanya saya mengatakan, syukuri negara kita sudah negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasarnya Pancasila. Nah, kekurangan itu kita sadari, banyak masih kekurangannya. Bagaimana menyempurnakan kekurangan itu? Harus kembali kepada nilai keimanan. Bagaimana harus kita menyempurnakannya? Maksimal laksanakan nilai akhlakul karimah, supaya jangan semeraut, saling katoi, saling khawaki. Dah macam-macam lah kekurangan kita ya. Nah, dalam Al-Quran, taatlah kamu kepada Allah, kita ingin taat. Taatlah kepada Rasulullah, kita ingin taat, berusaha, sudah benar. Nah, yang siko ini ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang ahli yang mengurusi kepentingan kita dalam rangka melaksanakan syariat Islam ini. Bagaimana usaha untuk mewujudkan masalah kebaikan dalam persoalan agama yang berbeda-beda, dalam menyangkut harta hak milik, dalam masalah keturunan, dalam masalah jiwa, dalam masalah harta dan sebagainya, itu disimbolkan di dalam Al-Quran yang namanya ulil amri, orang yang ahli yang ngurusi kita, ngurusi manusia dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, bernegara, yang macam-macam suku, macam-macam agamanya. Nah, ulil amri minkum itu Al-Quran nyebutkannya siapa mereka itu? Ulil amri minkum.
Dalam istilah lain siapa mereka itu? Umaro. Bahasa kampungnya umaro apa? Pemerintah. Jadi hidup kita ini harus berupaya melaksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, apa yang disampaikan Rasulullah dan larangannya. Kemudian wa ulil amri minkum, kita harus tetap memelihara 3 komponen ini. Ketaatan Allah, ketaatan Rasulullah, ketaatan terhadap ulil amri minkum. Namanya bisa disebut umara, bisa disebut khalifah, bisa disebut rasul, bisa disebut raja. Nah, tapi Al-Quran memberikan fungsinya itu ulil amri minkum. Dengan istilah lain umara, bahasa kitanya pemerintah. Nah, kalau kita nuntut Allah, bisa kita pasti benar Allah. Yang kebaikan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Rasul dia maksum, terpelihara. Kalau oleh amri minkum, namanya manusia, kadang lupa, kadang salah, dijelaskan lagi oleh Allah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan kata Allah. Manusia itu dalam keadaan lemah, kekurangan. Pikirannya berbeda, pemahamannya berbeda. Yang itu dia itu salah, yang itu kaget bodoh, yang ini pintar, yang itu pintarannya nak budikan wong calak, barangkali sebut macam-macam lah itu ya. Nah, manusia pasti ada kekurangan. Itulah yang peranannya oleh amri minkum, itu manusia ngisinya itu melaksanakan perintah Allah dan disampaikan oleh Rasulullah. Nah, mengkoordinasikannya di dalam itu kehidupan dunia ini. Nah, itulah gunanya pemerintah. Jadi tidak bisa lepas dari 3 komponen ini. Allah dengan pedomannya Al-Quran, Rasulullah dengan pedomannya As-Sunnah hadis, dan ulil amri dengan peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, di dalam menghadapi peraturan, pemikiran, kebijakan, Rasulullah sudah mengingatkan, Pak. Jadi kalau pendalaman tentang syariat Islam, jangan sebut-sebut baik. Ayo, harus laksanakan syariat Islam, tegakkan syariat Islam. Banyak sekali ya hadis Nabi yang memberikan tuntunan bagaimana hubungan kita dengan Allah, Rasul, dan ulil amri dengan pemerintah itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anda semua harus melaksanakan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah, termasuk
ketaatan kepada ulil amri minkum, umara pemerintah. Jadi kalau ada pemikiran nyuruh boesan, kamu tinggalkan ulil amri minkum, menyalahi Al-Quran. Kalau disuruh orang luar negeri, sudahlah, kamu tuh Allah yang harus kamu taat itu. Rasulullah kamu taat itu. Syariat Islam, melaksanakan syariat Islam itu difasilitasi, diatur, dibantu oleh ulil amri minkum, umara. Dah baca nak boesan, nak jadi kita jadikan musuh ulil amri minkum. Ini yang harus kita waspadai. Kalau ada provokator dari luar negeri, sudahlah. Yang penting iman, takwa. Yang penting taat kepada syariat Islam. Bagaimana dengan ulil amri minkum? Nak diapakan? An-Nisa 59 itu nak diabaikan, nak disingkirkan. Tidak, Pak. Ulil amri minkum termasuk kita harus berbuat baik, taati mereka. Jangan mereka dijadikan musuh. Itu hakikat ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nah, Rasulullah mengingatkan kita. Bagaimana? Kata Rasulullah, ma min abdin yastar'ihillah ra'iyah yamutu yauma yamutu wa huwa rahiman li ra'iyati. Tiadalah seorang hamba yang dia diberikan kekuasaan. Nah, kata kalau Umar, dia diberi wewenang. Dia diberi wewenang oleh Allah SWT untuk memerintah rakyat. Ini bakal nak pilkada, pilgub, segala macam pil-pil itu, berebutan sekarang. Nah, kalau orang diberi Allah peluang untuk memimpin para rakyat, kemudian dia itu mati di dalam keadaan zalim, keadaan tidak baik, menipu dan sebagainya, illa haramallahu alaihil jannah, kecuali orang-orang yang umara itu tadi, ulil amri itu tadi, diharamkan Allah untuk masuk ke dalam surga. Caknya baik pejabat-pejabat, wewenangnya, apalagi wewenangnya termasuk tinggi, hebat wewenangnya, tapi resikonya kalau dia tidak adil, dia zalim, ulil amri minkum tadi dia tidak zalim, dia hianat, dia tidak benar membuat kebijaksanaan, apa resikonya? Diharamkan Allah masuk ke dalam surga ini. Artinya jangan kita menganggap lemah baik dia tu. Mereka itu punya risiko, punya tanggung jawab, dan berakibat. Dia akan mengalami akibat. Kalau tidak benar dia diharamkan Allah untuk masuk ke dalam surga, dan tentu baik alamatnya di dalam neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, makna rakyat
Itu tadi digambarkan pemimpin-pemimpin itu. Jangan dia main-main. Kalau dia tidak benar melaksanakan nilai-nilai syariat Islam, tidak masuk dalam surga. Nah sekarang mana rakyat-rakyat. Rasulullah SAW menyatakan, annahu qala Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW, innahu yusta'malu alaikum umaro. Bahwasanya kamu tuh sasarannya wahai rakyat-rakyat, umat-umat, ya. Diturunkan oleh Allah orang yang bekerja, punya wewenang, punya kekuasaan atas kamu, disebut umaro. Nah itu aku katakan tadi, ulil amri itu orang punya keahlian, orang menyusun menata keahlian itu untuk dilaksanakan kepada rakyat-rakyat, kepada umatnya, itu disebut dengan umaro, orang yang memerintah. Resikonya tadi, kalau dia tidak benar, tidak masuk dia dalam surga. Apa kata Rasulullah? Fata'rifuna wa tunkiruna. Kamu tahu kebijakan-kebijakan umaro itu tadi. Ulil amri itu tadi membuat aturan, membuat ketentuan untuk dilaksanakan oleh rakyat. Nah, cocok dengan kamu itu. Tapi waktu kiruna ada pula yang tidak cocok. Wah, lah tahu Rasulullah itu. Tidak ada cocok kalau kebijakan umaro ulil amri itu ya. Ada yang manggut-manggut cocok. Waktu dibagi ke raskin, nah orang yang saro, yang miskin, cocok, alhamdulillah, baca gitu makan. Tapi umaronya raskin tidak nyampe, bahasa kalau banyak penyimpangan, nah itu umaro itu kaget yang kena. Nah kebijakan daripada ulil amri itu ada yang cocok dengan kamu itu, di Rasulullah ini, tapi ada juga kamu itu tidak cocok, nyeleng-nyeleng baik. Artinya tuh lah disinyarir, lah dibayangkan oleh Rasulullah. Ada yang kaget cocokan dengan hukum nilai-nilai syariat Islam, ada yang tidak cocokkan. Lanjutnya, lantas yang kamu secocokkan itu paman kariha, ada yang tidak cocok dengan pikiran, pendapat, pemahaman dari kamu yang para orang yang dipimpin itu. Paman kariha pakot buri'a, maka dia bersih. Maksudnya apa? Ada kebijakan, ada aturan dari ulil amri minkum dalam Al-Quran itu. Yang itu kata Rasulullah disebut umara, orang-orang yang memimpin kamu itu. Ada yang kaki cocok dan ada yang kaki tidak cocok. Paman kariha faqad bai'a. Siapa yang dia merasa tidak cocok dengan pikiran dia, maka dia berarti sudah bagus, dia ada perasaan, ada penilaian tidak cocok itu. Tidak salah.
Itu rasanya tak cocok. Kurang banyak untuk beras segini. Bisa. Ay kurang gaji kawan. Tak cocok. Apa tak cukup. Niat. Nak nurut kendak-kendak masing-masing itu Waman ankaro. Siapa yang bukan sekedar tak cocok baik. Memang salah kebijakan ini. Nah, ada pula yang nilai macam ini. Ada yang cocok, ada yang tak cocok, ada yang salah. Ini nih ankaro ingkar. Aku tak terima aja. Ingkar. Nah, orang yang seperti itu pakod salima uang itu dak usah takut melok kaki salah pemerintah umarat yang bakal nak masuk tu dan tak ada masuk dalam surga tadi. Tak usah khawatir itu. Kalau rakyat ada yang cocok, alhamdulillah, syukur. Ada yang tak cocok ngeleng-ngeleng kepalanya. Bagus itu. Ada yang tak cocok ini. Ini bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Mungkin sampai macam itu. Nah, yang tak benar, walakin man radiyah, wong yang setuju juga yang tak cocok dari dia. Oh ya, setuju. Oh, setuju. Dan juga yang dia ingkar dengan hukum-hukum Allah tadi, tak setuju juga. Wataba'ah dan juga ikhlas ngikut-ngikuti pula. Nah, itu termasuk orang yang tidak bagus kata Rasul. Tak bagus orang itu. Tak bersih orang itu. Nah, Pak, bagaimana tanggapan daripada para rakyat umat menghadapi yang cocok? Oh, senyum-senyum, ketawa, alhamdulillah. Yang tak cocok, geleng-geleng. Yang ingkar, ngoceh-ngoceh. Kalau ada sikap seperti itu, kamu benci terhadap yang tak benar. Kamu ingkar juga. Tak setuju dengan hal-hal yang tidak benar. Kamu tidak mengikutinya, tidak redo, maka itu sudah bagus. Tapi kalau kamu redo, segala macam itu kamu tak do benci, tak do ingkar. Nah, ini termasuk tak bagus sikap rakyat, sikap umat. Jadi nak ada nilaian juga. Yang bagus katakan bagus, yang tak bagus ini tak cocok kalau menurut hukum-hukum syariat Islam boleh. Nah, Pak, ini yang perlu digarisbawahi. Apa kata sahabat mendengar pernyataan Rasulullah? Yang bagus kamu terima, yang tak cocok ya sudah. Yang memang menyalahi, mungkin menyalahi nilai syariat Islam, kamu ingkar, kamu nyatakannya, itu tidak benar itu. Nah, ala nuqatiluhum. Dari bawah ini, beda ulama Ahlussunnah wal Jamaah di sini nanti ya. Ala nuqatiluhum. Apakah kami dengan ulil amri, dengan umara itu, kalau ada yang kami tidak senang dengan kebijakannya, kalau ada yang kami memang benar ini tidak cocok ini, boleh macam itu. Ala nuqatiluhum. Apa kami bunuh ya Rasulullah? Nah, sahabat menyikapinya. Kalau kami tidak setuju, kalau dia tidak tepat niat,
dengan hukum-hukum Allah. Apa kami bunuh ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ini yang harus dimiliki oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Apa kata Rasulullah? Lah, jangan. Dilarang, Pak, nak dibunuh, nak dibabas bingkas. Nah, kita lanjutkan di waktu yang akan datang, kita akan lanjutkan. Demikianlah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin dan jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Kromo Palembang. Alhamdulillah pada hari ini Jumat malam Sabtu 16 Safar 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 1 September 2023 Masehi. Mari kita bersama-sama melaksanakan sholat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Fahrul Razi Amanci dan imam yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Ahmad Tarmizi Muhaimin SPDI Al-Hafiz. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan safnya sampai doa dan zikir bersama imam selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah menerima amal ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قامه الله ما دامت السماوات والأرض. سووا صفوفكم فإن تشتى الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين
فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن مالك يوم الدين
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إليه يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 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 سبحان الله
سبحان الله وبحمده دائما أبدا الحمد لله لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن المحسنين اللهم أحسن المحسنين كما أحسنوا إلينا واغفر لهم وارحمهم إنك الغفور الرحيم وزدهم ولا تنقصهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين